Oke, semua bisa dengar saya? Tes 1, 2, 3. Tes, ada yang bisa dengar saya? Oke, ya terima kasih. Baik, kita mulai saja webinarnya ya. Oke, di sini apa ini? Ada yang mau tanya atau gimana? Pak Ahmad, MUM 2016 kemarin. Maksudnya gimana nih? Ya, MUM mana nih? 2016 saya ada di MUM London, ada di MUM Indonesia. Maksudnya yang mana nih? Oh, Indonesia, ya. Ya, saya Ahmad yang ada di MUM Indonesia tahun 2016. Kok kemarin sih? Baru juga tahun ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, topik kita hari ini adalah kita menggunakan mikrotik dengan radius. Jadi, kalau pakai mikrotik semua sudah bisa ya, semua sudah lancar. Setting ini, setting itu, dan segala macam. Nah, sekarang kita mau coba pakai mikrotik tapi ada radiusnya gitu. Gimana caranya? Terus kenapa sih harus pakai radius? Nah, gitu loh. Oke, agenda kita introduction, kemudian kita bahas radius konsep, terus using mikrotik dengan radius itu gimana sih caranya? Terus kebetulan GLC juga jualan radius ya, mau nggak mau kita jadi promosi di sini ya. Kalau gitu nanti ada iklan dong. Oh ya, ada iklan. Terus habis itu ada demo ya, atau ya kalau ada demo kita akan lakukan. Oke, apa itu GLC? Gardelitas Cakrawala, kita Indonesian company. Oke, ada orang dari overseas nggak? Anyone from overseas? Ya, jadi ini, sorry, saya lupa tanya di depannya. Takutnya di sini kadang-kadang ada orang Filipina, orang dari Italia gitu nyasar ke sini. Anyone from overseas here? Or from Hong Kong, or from any part of the world, which is not using English? Not me. Okay, you're just from Jogja, yeah. Okay, fine. So it seems like nobody here is from overseas, so all of you are from Indonesian. Okay, okay, some of you are from Bandung. Thank you very much. So we are in the same city. So, kita lanjutin bahasa Indonesia aja. Ya, kita ada di Bandung. Area kita training, IT consulting. Kemudian kita certified training partner, certified konsultan juga, mikrotik distributor juga. Untuk jelasnya lihat website ya. Untuk certified training partner silakan lihat di websitenya Mikrotik. Tentang GLC webinar sendiri, kita first webinar itu tanggal 1 Januari tahun 2010 ya. Jadi di sana kita bahas Solaris ya. Jadi background kita memang Unix ya. Unix tahu ya, Unix operating system, Solaris, Linux, FreeBSD, ya Solaris, Linux, FreeBSD. Ya kalau Linux kan ada macam-macam ya, ada Red Hat, ada Slackware, ada Arch Linux, ada SUSE gitu ya. Nah, kita awalnya itu berangkat dari situ. Terus tanggal 1 Januari ya kita, itu webinar kita yang pertama ya, tahun baru bersama Solaris ya. Jadi waktu itu saya lagi ada di Australia, lagi studi di sana. Kemudian saya banyak pengalaman di Solaris. Ya kemudian kita sekedar kalau gitu kita sharing aja gitu di webinar gitu ya, itulah yang kita lakukan ya beberapa tahun lalu, tahun 2010. Topiknya macam-macam ya, ada Linux, networking, wireless, database, programming ya, intinya sharing aja gitu, nggak harus jadi expert di sini, sharing aja, siapa tahu ada yang belum ngerti jadi ngerti kan gitu setelah dia attend webinar ini. Regular schedule ya, untuk saat ini kita buat reguler ya, setiap 2 minggu. Di regular schedule ya seperti as needed ya. Untuk schedule silakan lihat di GLC Networks schedule. Nah, kalau Anda ingin jadi presenter juga boleh ya, tidak harus jadi expert gitu. Ya, ini adalah forum untuk sharing ya, sharing knowledge, experience, information gitu ya. Ya, kalau ada punya materi, kalau mau mau di-sharing ya silakan aja. Oke, lanjut. Introduction, nama saya Ahmad Pardiansyah.
Saya di Bandung, base-nya, kemudian saya pengguna Linux dari tahun 99, pakai Mikrotik pertama kali tahun 2007, saya certified trainer, konsultan, sebelumnya kerja di telco engineer, sysadmin juga pernah, programmer juga pernah, ya kalau udah IT macam-macam ya, networking juga, ya OS juga gitu ya. Personal website di sini ahmadjournal.com, info lebih lanjut di LinkedIn ya. Oke, Bali hadir ya. Terima kasih sudah datang di sini. Ya, untuk introduce teman-teman, saya rasa tadi sudah ya. Sudah ada yang dari Jakarta dan dari mana-mana. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar ini. Selanjutnya adalah kalau masih ada yang baru tentang Mikrotik ya, sekedar review saja. Mikrotik itu nama sebuah perusahaan, nama sebuah brand, nama sebuah program juga. Headquarters-nya ada di Latvia, di Riga sana. Itu jauh ya dari sini, gitu, sekitar mungkin 20 jam perjalanan kali dengan pesawat. Produk Mikrotik itu ada dua, ada router OS dan router board. Router OS itu OS-nya dikhususkan untuk networking ya. Dia basisnya Linux juga ya. Router board itu hardware-nya. Jadi saat awal kalau gitu Linux si Mikrotik itu bikin distro Linux ya, seperti itu ya. Kemudian di burning ke CD, ditaruh di komputer, kemudian komputernya jadi router atau jadi server yang serving di jaringan ya. Seperti itu. Sedangkan karena kita bikin router ya berbasiskan PC itu kan repot ya, besar, kemudian makan power, makan space ya. Dia buat router board ya. Router board itu hardware-nya, jadi di dalam router board itu ada router OS. Jadi lebih compact, lebih murah, lebih hemat energi, lebih hemat space. Nah, router OS bisa ngapain aja? Itu bisa dilihat di router mikrotik.com. Ada what is router OS, ada di produk katalognya juga, feature katalog ya. Di sini kita bisa lihat apa saja sih produk Mikrotik gitu ya. Dan kalau misalkan ada beberapa software atau hardware yang belum ada di routerboard.com, misalkan ada produk baru, biasanya mereka bikin newsletter ya. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah slide-nya boleh di-share? Oh ya, silakan kita share di slide share ya. Nanti cari aja nama saya, ada di sana. Mungkin tidak langsung perlu waktu ya, karena mungkin saya perlu edit sana-sini, baru kemudian nanti saya upload ke sana. Oke, tentang Mikrotik Training dan Certifications, pertama kali kita ambil MTCNA ya, kemudian NA itu Network Associate, MT Mikrotik Certified, RE, MTCRE itu Routing Engineer, kemudian WE itu Wireless Engineer gitu, TCE itu Traffic Control Engineer, UMA User Manager Engineer. Nah nanti kalau RE ya, Routing Engineer sudah besar, RE itu Anda ambil kalau jaringan Anda sudah besar ya. Kalau tambah besar lagi, Anda punya AS number, itu Anda ambil training MTC INA. Jadi kita akan belajar BGP dan MPLS di sana. Anda banyak wireless-nya, silakan ambil MTCWE ya, wireless engineer. Kalau Anda perlu setting traffic control yang lebih kompleks, itu ada di TCE, Traffic Control Engineer. Nah, topik kita malam ini itu masuk di MTC UMA ya. Ada radius, kemudian hotspot, dan user manager di sana ya. Oh ya, satu lagi ada IPv6 ya, saya lupa tambahkan di sini, masih slide yang lama. Jadi setelah UMA itu, di sebelahnya UMA, jadi setelah MTCNA, itu ada MTC IPv6 ya. Oke, sertifikat itu valid selama 3 tahun, kalau sudah expired maka Anda ujian lagi. Di Mikrotik ada fasilitas untuk mengecek keaslian sertifikat ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa oh saya sudah Mikrotik certified, oke, ambil aja ambil saja catat saja nomor sertifikatnya, kemudian bisa diverifikasi di Mikrotik ya. Kelihatannya banyak-banyak
training provider sekarang itu sudah pakai cara begitu ya. Jadi dia di websitenya sudah ada fasilitas untuk verifikasi sertifikat. Oke, baik, kita lanjut lagi ke Radius ya. Radius itu apa? Remote Authentication Dial in User Service ya. Panjang amat gitu ya, makanya kita buat Radius saja. Radius itu adalah client server protocol ya. Terus digunakan untuk AAA ya, authentication, authorization, dan accounting. Nah, dengan Radius ini kita bisa melakukan centralized AAA ya. Jadi authentication itu kan artinya memastikan bahwa user itu yang login itu adalah benar-benar usernya ya. Nah, kalau dengan Radius ini kita bisa bikin dia sentralisasi. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin username password di banyak tempat gitu ya. Kita cukup satu saja kita bikin, kemudian nanti semua autentikasi di situ. Radius pertama kali dibuat oleh Livingston ya. Sekarang beli oleh Lucent, Alcatel-Lucent. Nah, sekarang Alcatel-Lucent dibeli oleh Nokia ya. Jadi ini Nokia punya ya sekarang. Nah, ini adalah de facto industri standar yang digunakan oleh banyak sekali network products dan propose sebagai IETF standar. Ya. RFC-nya 2865 itu tentang Radius itu sendiri ya, Remote Authentication Dial in User Service ya. Terus untuk Radius accounting-nya dia ada RFC 2866 ya. Dan itu sudah tahun lama banget itu ya, tahun 2000. Nah, implementasi Radius itu ada Radius server, ada NAS. Ya, NAS itu Network Access Server. Jadi Radius servernya itu adalah server Radius. Dia mau implementasi Radius protokol di sana ya, servernya gitu. Kemudian NAS itu adalah ya Radius client-nya lah gitu. NAS itu kepanjangan dari Network Access Server. Nah, dia biasanya punya dua interface. Interface pertama ke Radius server, interface kedua itu ke user, seperti gambar di sini ya. Nah, jadi dengan adanya Radius ya, kita tidak perlu manage user di NAS ya. NAS-nya itu Network Access Server, seperti access point, seperti router, seperti macam-macam ya. Jadi titik di mana user itu mengakses network ya. Nah, kita kalau user ingin dapat benefit, dia kan harus login ke network. Tapi kita sebagai administrator harus memastikan bahwa user yang login itu adalah benar-benar user kita kan gitu. Nah, salah satu caranya kan dengan menggunakan autentikasi. Dan autentikasi yang paling sederhana itu adalah username dan password. Nah, dengan cara tradisional kita harus, misalnya kita punya 10 router atau 10 access point, nah kita masukin masukin username passwordnya ya di banyak router itu gitu ya, dan itu sangat-sangat repot sekali. Oke. Menggunakan UDP protokol ya. Jadi dari NAS ke Radius server itu pakai UDP protokol. Nah, Radius ini ya, teknik autentikasi itu digunakan banyak sekali teknologi ya. Misalkan hotspot, PPTP, PPPoE gitu ya. Yaitu teknik untuk autentikasi, service ya, service yang bisa digunakan oleh user atau customer untuk dia bisa login ke jaringan. PPPoE itu paling banyak ya. Kalau misalnya Anda di JPON atau Anda pakai JPON, Anda pakai fiber optic gitu ya. Anda pakai Speedy gitu ya, Anda pakai IndiHome ya, MNC itu pasti dia pakai PPPoE gitu. Nah, di sananya berarti dia punya ada centralized Radius server di sana, di networknya dia. Nah, mengenai AAA security itu seperti ini. Jadi AAA itu adalah authentication, authorization, accounting ya. Authentication itu apa? Artinya kita harus memastikan bahwa autentik itu artinya asli ya, benar-benar bukan KW ya, bukan autentik itu. Ya autentik itu benar-benar, misalnya saya punya teman namanya Jono, itu benar-benar Jono gitu ya.
nggak bisa yang lain gitu. Ya, jadi itu fungsinya autentikasi. Nah, di sini ada beberapa teknik autentikasi ya, tergantung levelnya. Yang levelnya paling bawah itu adalah what you know, ya. Misalkan username dan password, ya. Itu kan tiap orang ada. Nah, terus kemudian kalau lebih tinggi lagi levelnya, kita bisa pakai what you have, ya. Kamu what you have dulu, baru kemudian bisa login ke jaringan, ya. Jadi username, password itu sudah ada, nanti ditambah lagi ya. What you have, misalkan token atau SMS. Nah, kalau contohnya misalkan di Tokopedia gitu ya, atau di internet banking, Anda bakalan bisa transaksi kalau ada tokennya kan ya. What you have dulu. Jadi username password kan bisa dibobol tuh. Kalau token ya Anda harus punya tokennya dulu gitu kan, supaya bisa masuk ke jaringan. Nah, terus kalau autentikasinya lebih gila lagi, itu kita bisa pakai what you are ya. Jadi kita pakai sesuatu dari badan kita gitu ya, yang bisa digunakan untuk autentikasi, misalkan retina atau fingerprint gitu ya. Contoh ya seperti ini kan, seperti HP kita itu kan ya, ada retina, ada fingerprint gitu ya. Jadi itu untuk autentikasi. Jadi meskipun orang lain tahu username passwordnya, tapi tidak punya fingerprintnya, ya nggak bisa masuk dia. Oke, itu tadi konsep autentikasi. Nah, tentang otorisasi, ya itu artinya, ya otorisasi itu artinya memberikan hak, ya. Jadi dia sudah masuk ke jaringan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dia sudah masuk ke jaringan, apa hak dia? Ya kan? Itu artinya define rights of user, itu otorisasi. Ya, contoh misalnya akses kontrol, data akses kontrol, restriction, type of service. Nah, itu otorisasi ya. Ya, contoh-contoh otorisasi. Oke, contoh otorisasi misalnya apa? Anda sudah login ke jaringan, contohnya di Telkomsel, Anda sudah login ke jaringan, terus nanti masuk ke yang paling gampang tuh type of service ya. Ada kan paket-paket itu ya. Kalau Anda bayarnya mahal, maka dapat paket silver gitu ya. Paket gold ya. Kalau Anda bayarnya menengah, ya berarti dapat paket silver. Anda bayarnya lebih murah lagi, dapatnya bronze gitu ya. Itu otorisasi. Ya hak Anda terhadap network itu. Nah, hal yang ketiga lagi dari AAA itu adalah accounting. Jadi recording apa yang dikerjakan oleh user ya. Biasanya ini untuk billing atau reporting. Contoh, traffic volume ya, berapa giga sih Anda sudah download bulan ini gitu kan. Berapa lama sih online Anda gitu ya. Apakah Anda membuat satu sesi atau lebih dari satu sesi, ya kan? Kemudian log ya, kapan Anda login, kapan Anda log out gitu. Nah, semua itu dicatat datanya. Nah, yang sebelah kanan itu proses autentikasinya. Jadi radius klien, dia nanti akan yang paling atas itu ya untuk autorisasi dan autentikasi. Dia nanti akan kirim akses request ke radius server. Nanti si radius server akan jawab ya apakah dia accept atau reject atau access challenge. Untuk accounting ya berarti nanti dia perlu ada accounting request, kemudian ada response ya. Nah, terus nanti ada yang namanya interim update ya. Jadi kan yang namanya accounting itu dia selalu ngecek kan setiap menit kah, setiap 5 menit kah. Nanti setiap 5 menit dia laporkan gitu ya. Jadi tidak seperti authentication atau otorisasi ya. Itu kan dilakukan pada awal ya authentication dan otorisasi itu. Kalau accounting ini enggak ya, dia kerjanya terus-terusan itu accounting. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, mengenai radio software sendiri, paling terkenal itu software untuk radius namanya Free Radius. Ini free dan open source. Ini apa? Ini maksudnya ada yang nanya access challenge. Ya, challenge. Jadi kita access request kemudian challenge. Ya misalkan minta username passwordnya apa gitu ya. Itu challenge tuh kayak gitu. Ya, oke, Free Radius ya itu adalah salah satu software yang paling terkenal ya sebagai radius. Tapi Anda harus ingat bahwa ini hanya radius engine-nya saja, tidak ada user interface ya.
Terus Radius software yang berikutnya adalah User Manager. Ya, ini adalah User Manager itu nama software ya, dibuat oleh Mikrotik. Ya. Kemudian ada GLC Radius nih yang kita punya. Isinya dari Free Radius dan Web Interface. Kemudian nanti kalau Anda lihat di internet ada bla 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 Radius lah. Biasanya itu ya sama juga, Free Radius sama Web Interface gitu ya. Ya Anda sebutin lah ya, pokoknya bla bla Radius itu biasanya basisnya Free Radius dan lain-lainnya. Oh ya, Dalo Radius gitu. Saya dulu pernah pakai Dalo Radius dan hasilnya mengecewakan gitu. Nggak stabil juga, interface-nya juga susah untuk diklik gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah Radius hanya untuk Mikrotik? Wah, ini pertanyaan berarti nggak ngerti konsepnya ya. Radius itu nama sebuah protokol ya Pak, bukan hanya Mikrotik saja. Di Cisco, di Juniper, di tempat lain-lain itu juga ada. Ya, oke terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mikrotik bukannya ada radio server? Lah ya ini barusan saya jelasin Pak. Ya, Mikrotik itu punya radio server juga, dia punya produk juga, dia punya software juga yang untuk ngurusin radius yang menyediakan AAA ya. Nama softwarenya itu User Manager ya. Oke, jelas ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Radius Mikrotik dibatasi based on license. Ya, lihat saja ya, lihat di spesifikasinya ya. Ya, ini lagi pada belum konsen kali ya, belum pada makan. Ya. Oke ya, seperti jadi lihat license-nya dulu. Ya. Yang dibatasi ya tergantung ya pembatasannya. Kalau yang jelas level 6 itu sudah unlimited semua. Kalau masih level 5, level 4 itu memang ada pembatasan gitu. Biasanya sih pembatasan jumlah sesi user gitu ya. Oke ya, seperti itu. Nah, menggunakan radius ya itu mudah saja ya. Jadi ketika kita pakai Mikrotik, di Mikrotik itu kan ada service. Dan service itu ada yang disupport oleh radius. Nah, service yang bisa menggunakan radius apa saja? Ada service PPP ya. Nah, contohnya misalkan kita memprovide PPPoE authentication, PPTP, nah ini untuk VPN gitu kan, kemudian SSTP dan lain-lainnya. Jadi kalau Anda ke menu PPP, ya di situ ada radiusnya di situ, ya. Nah, selanjutnya hotspot ya. Jadi di Mikrotik kan ada fitur hotspot. Nah, hotspot itu bisa dikombinasikan dengan radius. Jadi kalau Anda lihat yang garis merah ini ya, kotak merah, itulah service yang bisa di-combine dengan radius. Hotspot pasti ya. Kalau nggak ada radius tuh pakai hotspot tuh wah repot banget. Terus DHCP ya, DHCP juga bisa pakai radius. Berarti username-nya gimana? Username-nya pakai MAC address. Gitu. Terus login ya. Nah, Anda login ke Mikrotik pakai apa? Bikin username password manual kan ya. Bisa kita pakai radius juga. Jadi kita punya router banyak, punya wireless access point banyak, gitu. Kita mau manage dia ya, tapi cuman pakai username password satu aja gitu. Nah, itu kita bisa autentikasi ke radius. Nah, terus wireless juga ya. Kita bisa autentikasi wireless itu dengan radius. Jadi NAS yang wireless buatan Mikrotik itu kita bisa manage dengan radius itu. Oke, jadi pertama kali kita pilih service-nya dulu apa yang mau di backup, apa yang mau di-support oleh Mikrotik. Oh, ini salah nih. Ya, selanjutnya, sorry ya, ini slide-nya ada yang salah. Jadi selanjutnya itu adalah kita mendefinisikan address ya, address dan secret ya. Jadi IP address-nya radius berapa, terus secret-nya berapa, authentication port-nya berapa, accounting port-nya berapa. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa connect ke sana. Nanti di atas itu ada tab status ya, di situ kita bisa lihat apakah autentikasi kita udah benar apa belum. Nah, tadi ada yang nanya, apakah Mikrotik juga punya produk radius? Iya, dia punya, namanya Mikrotik User Manager.
Cara ngaksesnya gimana? Ada IP address-nya /userman, udah nanti muncul. Ya, ini berupa web interface, ya CLI-nya juga ada. Require user manager package, ya, jadi Anda harus install user manager dulu. Dan pastikan ya hard disk space itu cukup untuk naruh datanya. Jadi kita bisa buat username, password di sana. Nah, yang kurang dari user manager MikroTik ini adalah responsnya, gitu ya. Nah, terus contoh misalkan ya, kita buat password, username, password kan, kita tekan save, itu nggak langsung keluar gitu. Kita logout dulu, baru login lagi, baru kelihatan itu username-nya. Ya seperti itulah kalau kita pakai radius manajernya MikroTik ya, makanya males gitu pakainya. Kemudian di sini Abdul Fattah ya kalau pakai ya ini ada yang komentar lagi ya, kalau pakai user manager MikroTik kan free ya, nggak usah bayar, udah tinggal download paketnya. Ya benar sih gitu. Ya tapi ya di sisi lain ya dia ada kekurangannya tadi, kurang responsif ini. Oke, terus ini ada yang nanya, Abdul Fattah, IP yang di Ether berapa Om? Maksudnya apa ini? Ya IP itu, IP MikroTiknya gitu. Ya terserah di Ether mana aja. Oke ya, yang perlu dicatat di sini ada. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Sarannya radius GLC, sarannya pakai radius apa selain userman? Iya, pakai ya tadi ya. Kalau saya sih ya karena kita jualan radius GLC ya pakai GLC aja. Radius GLC. Itu stabil banget ya. Ya nanti kalau mau lihat demo langsung bisa ke Bandung ya, nanti kita tunjukin. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau enggak Anda ini aja, kalau misalkan hard code banget gitu ya, gue IT, gue independen bagus ya, lu download Radius Manager, free Radius sono, lu compile, lu bikin website web interface sendiri pakai PHP, udahlah bikin sendiri deh. Gitu. Terus bedanya Radius GLC sama MikroTik apa? Dan harganya? Oh ya, harganya nanti ya. Ya beberapa $100 lah gitu. Ada demonya nggak? Ada, tapi nggak umum ya. Jadi kalau kita kita buka, silakan di internet gitu ya, silakan URL-nya sekian gitu. Oh, nanti kan mengundang mengundang kejahatan nanti kan. Oh, dikerjain gitu. Ya, bisa aja sih, cuma kita nggak buka. Ada demonya ya. Jadi nanti kita kasih VPN, nanti Bapak bisa coba sendiri, nanti daftarkan NAS-nya berapa gitu. Nanti bisa coba di sana. Video base kita belum buat ya. Nanti deh Pak. Ya, ini kembali ke topik ya. Ini perlu dicatat ya, proprietary features. Nah, jadi radius specification itu adalah specific implementation dari vendor ya. Proprietary features artinya misalkan NAS dari vendor X punya feature Y yang bisa diaktifasi kalau radius servernya itu jadi vendor X juga gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Jadi ganti X dengan MikroTik lah gitu ya. Jadi MikroTik itu kan punya feature address, misalkan ya address group gitu ya, address pool gitu ya. Nah itu kalau kita pakai radius yang lain itu nggak support gitu loh. Harus pakai user manager gitu. Ya tapi enak sih kalau kita pakai address list gitu ya. Nah, begitu address listnya kita dapat, kita kan langsung, kalau sudah dapat address list itu kan kita enak, kita mau bikin mangle dia, macam-macam gitu. Nah, itu bisa ya, jadi masukin ke address list. Nah, kalau kita pakai radius yang lain tuh nggak disupport gitu loh. Ya, batal deh gitu kan. Ya, begitulah. Anda beli radius dari Nokia juga gitu. Anda beli radius dari Nokia, NAS-nya juga kalau ingin dapat full support gitu ya, fiturnya bisa anak macam-macam, ya itu dari Nokia juga gitu kan misalnya. Kalau dari Cisco lagi gitu ya, berarti begitulah gitu ya. Terus di sini ada yang nanya, Radius GLC support backend apa saja? Maksudnya support NAS apa saja ya? Jadi kalau di
GLC radius, nah ini dia. Ya, saya jelasin ya. Jadi radius GLC radius itu kita bikin itu berdasarkan free radius, MySQL dan PHP. Tapi source code untuk interface-nya, ini kan ada web interface, itu ditutup, kita nggak buka ya. Terus usernya unlimited ya. Ada sistem yang lebih dari 10.000, jadi sebenarnya unlimited ya, jadi tergantung hardware-nya. Terus support prepaid, postpaid, dan stable ya. Pernah ada klien kita, dia dulu pakai apa sih namanya tuh, billing hotspot gitu ya. Nah itu dia kendalanya ada ini, jadi dia begitu pakai hotspot ya, hotspot, kemudian kan user pada login to session. Nah itu kan bisa dimonitor dari radiusnya kan. Nah itu di kick itu nggak bisa gitu, ya. Misalnya usernya di kick gitu, jadi kan dia harus login lagi. Nah itu di kick itu nggak bisa. Nah, berarti ada bug kan di situ dan lama gitu. Nah, di punya kita ini kita nggak pakai yang fancy-fancy, ada Ajax kayak gitu ya, HTML5 gitu ya. Kita pakainya yang plain-plain gini aja. Tapi ya jalan lancar sih. Terus dia support voucher gitu ya. Jadi voucher misalnya voucher 50.000 dapatnya sekian giga gitu, itu dia bisa. Terus Gratis GLC support backend apa saja. Jadi database-nya pakainya MySQL ya, kita pakai MySQL, kemudian menyimpan datanya ya di situ di MySQL. Support LDAP enggak. Jadi Anda harus bikin konektor lagi kalau mau ke LDAP gitu ya. Jadi kalau ketika Anda bikin user di LDAP, nanti LDAP-nya nulis data di GLC radius gitu. Terus nanti user autentikasi ke GLC radius. Nah, terus nanti konektornya gimana? Ya Anda yang buat gitu. Antara LDAP system ke GLC radius ini. Oke, jelas ya. Nah, features ya, Anda bisa lihat di sini. Jadi kita bisa bikin, ini tulisannya kecil banget ya. Jadi kita bisa limit berdasarkan download, upload, atau total ya, total limit. Jadi kalau misalkan dia sudah download 10 Mbps 10 mega gitu atau 1 giga, dia speednya turun kayak gitu. Kemudian kita bisa bikin dia quote per day. Jadi misalkan ya, misalkan dia kuotanya 1 bulan itu 10 giga ya. Tapi per harinya tidak boleh lebih dari 500 mega ya, itu ada fiturnya di sini gitu. Jadi begitu sehari dia sudah lewat 500 mega, langsung speednya turun gitu misalkan, kita bisa. Terus dia support burst ya, burst per orang gitu. Terus support time quota ya, jadi jam ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu kuotanya berapa, speednya berapa gitu, itu bisa. Kemudian postpaid dia juga support, kemudian di charge berdasarkan online time juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah expired, kita mau extend lagi itu juga bisa, atau kalau sudah expired, sisa kreditnya itu jadi hangus gitu, itu juga bisa, ada feature itu gitu. Terus support import user database dari SQL Server, itu bisa ya. Jadi tapi ini SQL Servernya harus di-dump dulu ke file Excel ya. Terus passwordnya juga dalam plain text gitu ya, baru nanti dimasukin ke GLC sini. Terus ada pertanyaan lagi, di server ada user gateway-nya untuk cek kuota. User gateway, maksudnya user interface gitu ya. Untuk cek kuota ya. Jadi kalau yang dilihat di sini itu adalah tampilan admin ya. Tampilan admin dia mendefinisikan usernya bisa ngapain aja, service-servicenya apa saja. Nah, terus nanti ada tampilan user ya. Jadi user itu bisa login, kemudian nanti dia bisa ngecek, saya mau kuota saya tinggal berapa sih, itu bisa dilakukan. Oke, seperti itu. Jika teman-teman berminat ya, silakan join training kita ya. Pergi ke glcnetworks.com website ya. Kemudian bisa cek di sana ada event apa gitu.
Terus ada yang tanya lagi, kisaran harganya berapa ya? Harga ini GLC Radius ya, sekitar tadi ada beberapa ratus dolar lah ya. Jadi nggak sampai 10 juta itu enggak, kemahalan itu. Oke. Mungkin ya sekitar beberapa ratus ya. Ya, untuk untuk detailnya nanti kirim email aja, jangan di sini. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Jadi intinya radius seperti itu ya. Saya kurang tahu nih, kok radius kayaknya heboh banget gitu ya. Ya, padahal sih kalau dilihat ya begitu-gitu aja. Maksudnya radius itu adalah sistem yang di dalamnya, maksudnya radius server ya, yang di dalamnya itu ada database, kemudian nanti kita masukin data-data di sana, dan server radius ini bisa menyediakan AAA gitu ya, authentication, authorization, accounting. Terus kita harus punya NAS, dan NAS-nya itu akan query ke radius server. Nah, terus karena radius specification itu banyak proprietary-nya, jadi ada beberapa feature yang hanya muncul ketika radius server dan NAS-nya itu berasal dari vendor yang sama gitu. Jadi feature ini hanya bisa aktif kalau radius servernya berdasarkan dari X, NAS-nya itu juga berdasarkan dari X gitu ya. Harus beli satu paket gitu. Bisa aja sih MikroTik itu kita pakai user yang lain ya. Pakai radius yang lain, tapi ada beberapa feature yang hanya ada di user manager gitu, seperti tadi. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi. Berarti untuk MikroTik radius server dia namanya AAA. Oh, bukan, Pak. Bukan. Radius server buatan MikroTik namanya user manager. User, saya ketik di sini ya. Radius server buatan MikroTik namanya user manager. Nah, gitu. Ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau saya bilang user manager, ya, itu adalah radius server buatan MikroTik, ya. Oke, terus ada tanya lagi, kalau radius connect dengan AD, Active Directory ya. Oh, jadi gini, dari NAS, nah ini ada slide-nya nih. Nah, di sini ya. Jadi kan dari sini, dari gambar ini, dari klien, query ke NAS kan, dari NAS query ke radius server. Ini benar nggak tuh username passwordnya nggak? Terus nanti radius server connect lagi ke ADI gitu ya, Active Directory-nya gitu, karena username passwordnya ada di sana gitu. Waduh, lompatnya jauh-jauh gitu ya. Nggak bisa ya. User Manager dia nggak punya feature itu, GLC Radius juga nggak punya feature kayak gitu. Nah, jadi kalau mau dengan Active Directory ya itu tadi Pak, perlu ada konektor sih. Jadi kita bikin software lagi gitu ya. Ya pakai apalah gitu, nanti akses ke radio servernya di sini ya. Kemudian nanti harus setting masukin ke database-nya, username-nya apa, password-nya apa gitu. Terus ada tanya lagi, jadi intinya misalkan ada 3 NAS dikontrol dalam satu interface, si radiusnya gitu, si user kan akses radius, berarti admin config 3 NAS, iya, ya. Jadi radius server itu cuma di setting sekali, dah, oke, jalan dia, pakai IP address sekian gitu ya. Nah, terus di tiap NAS kita harus setting, ya, setting di tiap NAS-nya gimana? Ya seperti ini, ya. Seperti slide nomor 17 ini, kita masukin address radiusnya, kemudian masukin secret-nya, sudah. Terus nanti datanya ambil dari sana. Terus bagaimana cara mengaktifkan userman? Apakah tinggal ketik http ip-mikrotik/userman? Ya, itu cara mengakses userman. Oke, ada lagi? Kalau si radius itu satu jaringan, tidak ya. Radius server dan NAS itu beda jaringan bisa.
Jadi nggak harus sama. Ya, kadang kita juga radius servernya itu ada di Jakarta, tapi NAS-nya ada di Bandung, bisa. Nggak harus satu network kan. Atau radius servernya ada di Singapura, NAS-nya ada di Jakarta, bisa. Ya kan cuma buat autentikasi aja. Kalau terus satu lagi, oh ditembak pakai IP publik. Oh enggak, pakai VPN. Jadi radio server tuh jangan diekspos keluar gitu ya, jangan. Radio server itu di dalam. Nah, nanti kita aksesnya pakai VPN gitu. Jadi dari NAS ke radio server itu kita pakai secure tunnel gitu, secure connection. Jangan radio server jangan ditaruh publik dong, nanti diacak-acak sama hacker gitu. Enggak lah. Oke, ada lagi? Radius bisa digabung dengan SSO Google nggak? Ya, berarti ini feature dari Radiusnya ya. Kalau user manager ya nggak bisa, kalau GLC Radius nggak bisa. Ya satu-satunya Anda bikin sendiri pakai free Radius itu Anda oprek, jadiin supaya bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya saya juga pengennya gitu sih ya, autentikasi dengan Facebook, dengan Twitter gitu ya, dengan Google gitu kan. Cuman ya perlu programmer sih kayak gitu, perlu ada konektor. Gitu. Jadi nggak bisa radio server gitu doang tuh nggak bisa. Umumnya nggak bisa ya. Lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, ya silakan kita cukupkan saja webinar malam ini. Bagi yang ingin submit topik boleh ditulis di sini ya. Silakan Anda submit feedback ya. Nanti di akhir webinar tuh ada survei, minta tolong diisi ya. Di situ ada opsi untuk usulan webinar gitu ya. Oke, terserah mau pilih topik apa aja, nanti kita akan bahas ya. Kita akan ketemu 2 minggu lagi. Oke, gitu. Silakan. Saya request Mikrotik API, oke. Kemudian ada yang tanya, apakah rekaman webinar ini ada? Ya ada. Ya, tanya sama Mas Khalik ya. Khalik Arifin ada nggak? Mas Khalik ada? Mas Khalik biasanya yang sering rekam tuh. Ada nggak ya di sini? Upload lagi Pak di YouTube-nya. Request tentang load balancing. Oke, boleh. Jadi tolong tulis di survei aja ya. Survei nanti ada. Oke, begitu. Arif Rahman, ya itu channelnya Mas Alik ya. Tentang load balancing bisa ya, tapi load balancing kan udah dibahas di MUM ya, Mikrotik User Meeting Indonesia, itu saya bahas di sana. Ya mungkin ada topik lain, tapi nggak apa-apa kalau misalkan semua pada request load balancing sih oke aja. MUM kapan? MUM Indonesia Pak, ya bulan Oktober kemarin ya, Oktober. Ya Oktober. Load balancing di MUM kemarin sudah lengkap banget. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi intinya kalau load balancing ya seperti itu ya. Hati-hati kalau Anda berada di belakang NAT, terus load balancing pasti ngaco itu website. Ya paling bagus kita load balancing kalau linknya benar-benar simetrik gitu ya, benar-benar yang satu dedicated 1 Mbps, satu lagi 1 Mbps. Jangan sampai yang sebelahnya itu yang KSPD gitu ya, up to 1 Mbps gitu ya. Itu pasti hancur-hancuran. Oke, terima kasih. Ini usulannya tentang WDS ya, Wireless Distributed System, nggak apa-apa. Oke, begitu saja. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada webinar malam ini. Ya, mudah-mudahan berguna ya, mudah-mudahan jadi lebih mengerti tentang radius ya. Radius mah sebenarnya gitu-gitu aja ya. Orang ini pada heboh gitu ya.
Terus kita juga udah bahas software-software radius yang banyak dipakai gitu ya. Ya seperti itu. Oh, ini ada yang tanya lagi nih. Kalau gabungin dua jaringan yang berbeda itu namanya apa? Beda speed. Menggabungkan dua jaringan. Kalau menggabungkan dua jaringan ya pakai router, Pak ya. Jadi nanti semua tinggal default gateway ke situ, udah deh digabungin jaringannya. Beda speed ya nggak masalah. Ya. Satu 10 Mbps, satu lagi 100 Mbps ya nggak masalah. Oh, maksudnya load balancing? Wah, ini maksudnya gimana? Saya bingung nih pertanyaannya. Oh, menggabungkan dua ISP kali ya, bukan dua jaringan. Waduh, Pak, dan kali nulisnya yang presisi gitu ya, biar kita nggak bingung. Ya, itu load balancing namanya ya, load balancing. Ini kelihatannya banyak yang mau topik load balancing. Oke, yang jelas ditulis saja ya, kita cukupkan saja, ini sudah hampir jam 8 nih, udah pada mau pulang semua kan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, nih nggak ada ibu-ibu di sini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini ya. Silakan tulis di feedback-nya ya. Mudah-mudahan webinar ini berguna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.